Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Masih tetap luar biasa, amin. Puji Tuhan. Saya berterima kasih Bapak Ibu telah datang di tempat ini. Mari sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang Tuhan, membawa hati kami, membawa rasa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari-hari yang sudah kami lewati Tuhan. Kau yang selalu melindungi kami ya Bapa. Sampai saat ini Tuhan Yesus, Kau yang memberikan nafas kehidupan di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau. Biarlah Tuhan, Kau yang kuduskan kami, Kau yang layakkan kami Tuhan Yesus datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kau yang tilik kami Tuhan, tilik pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Kau beracara Tuhan Yesus di tempat ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Kau yang memberkati ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup
kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku Tuhan, dan ku kami ingin mengenalmu Yesus lebih dalam lagi ya Bapa. Ada kasih sepertimu Yesus. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu Yesus, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami ada Tuhan, kami mau menjadi penyembahmu, penyembahmu Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami Bapa. Kami mau naikkan Tuhan rasa syukur kami. Mari saudaraku, mari rasakan hadiratnya, mari sanjung Dia, sembah Dia, Dia yang layak dipuji. Haleluya. Sebab Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kau satu-satunya sumber kedamaian kami Yesus, sumber pengharapan kami Bapa. Yesus, kami mau berseru memanggil namamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau berterima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Berseru, berseru, berseru memanggil namamu. Kami tahu Tuhan, dalam kelemahan kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kau tak terbatas di dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Kau rapi anak-anakmu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Oh, haleluya. 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 Kami mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau baik. Tetap menyembah Dia, tetap berikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau lihat kami Bapa, Kau lihat kami anak-anak-Mu.
Apapun keadaan kami Tuhan, kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang terluka Engkau pulihkan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, sebab Kau dahsyat, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat. Yesus, Yesus, kami mau nyanyi, kami mau bersorak. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami bersuka Yesus, yes, atas perbuatan-Mu Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saudaraku, angkat tangan kita, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, nama-Mu. Sekali lagi, katakan dengan iman kita, nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka Yesus atas-Mu Bapa. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya ya Bapa. Kami bersorak, kami memuji Engkau, kami siap Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kami tak pernah ragu akan janji setia-Mu Tuhan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau urapi kami Tuhan Yesus. Kau urapi kami ya Bapa. Kami mau terhubung dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, ku terhubung. Ku terhubung dengan-Mu. Yes Tuhan, amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu ingin terhubung dengan-Mu Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat terhadap kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Dan ajar kami duduk diam untuk boleh mendengar, mengerti. Dan firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan saat ini Engkau yang beracara. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Hari ini udah tanggal 13 April dan sudah mau setengah bulan. Baru rasanya kita ngadain Natal, Tahun Baru, dan hari ini sudah 13 April. Ketika saya menyiapkan bahan khotbah ini, saya meneteskan air mata Bapak Ibu. Banyak hal yang ternyata yang di luar rancangan kita, di luar apa yang kita bisa lakukan. Tuhan yang menolong, yang menjadikan segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu merasa seperti yang saya rasakan? Amin. Oh, cuma satu, yang lain belum tuh Bu gitu. Yang lain? Amin. Bapak Ibu, saat ini ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan menakut-nakutkan, tapi ini yang terjadi. Bagaimana kita, apa yang kita harus lakukan, semua orang pada bingung. Judulnya mungkin ditampilkan aja, Vin. Semua orang pada bingung, semua orang udah pada, aduh mau ngapain nih, mau investasi kemana, ya kan? Mau beli emas sudah mahal, mau nggak beli nanti dia inflasinya besar-besaran. Mau di bank nanti bingung. Mau ini banyak berkecamuk yang dialami dan dipikirkan oleh pada umumnya. Kalau di teman-teman yang memang bergerak di dalam full sekuler pasti merasakan. Jadi Bapak Ibu, hari demi hari ini kita memang harus bergantung total dengan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita, arah dan tujuan ini kita belum jelas. Ekonomi kemana kita belum jelas. Banyak kebijakan-kebijakan yang belum jalan, yang kita nggak tahu arah dan tujuannya kemana. Jadi Bapak Ibu, saya menghimbau, yuk mari kita lebih kuat lagi pegang tangan Tuhan. Untuk sebab itu kita perlu yang namanya tiang awan dan tiang api. Ada yang pernah baca histori ini tiang awan dan tiang api? Atau nggak tahu? Yang tahu cuma tiang listrik. Siapa yang ngerti tentang tiang awan atau minimal pernah baca tiang awan dan tiang api? Cuman 5%. Waduh, kalau gitu saya khotbah sampai jam 3 Bapak Ibu. Ya saya jelasin tentang pertiangan gitu kan. Bapak Ibu, tiang awan dan tiang api ini ketika Anda baca di kitab Keluaran tentang bagaimana bangsa Israel dibawa oleh Musa karena perkenanan Tuhan untuk keluar dari perbudakan Mesir, ya. Jadi berkenaan dengan Paskah, kalau Paskah kita besok Paskah ya Bapak Ibu, bukan besok ya, minggu depan. Ya, sebelum saya lupa nih ya, Jumat Agung kita ada ibadah jam 10 pagi di tempat ini dan hari Minggu juga jam 10 pagi ibadah Paskah. Nah, Paskah bagi kita apa Bapak Ibu artinya? Ayo. Nggak tahu, entahlah Bu, pokoknya ada salib-salib itu udahlah, ya kan? Paskah bagi kita apa Bapak Ibu? Paskah bagi kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan menebus dosa kita. Setuju di sini? Atau ada yang pengertian lain? Setuju ya? Nah, kalau zaman dulu bangsa Israel, zamannya Musa, opa Musa kita, itu Paskah artinya adalah pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi Paskah itu dia mengingat Paskah itu dengan cara makan domba, bukan makan domba, makan roti yang seperti film Last Supper. Ada yang nonton? Jadi makan roti tidak beragi sebagai tanda keselamatan, makan domba Paskah artinya. Jadi roti yang tidak beragi yang mereka peringati untuk memang itulah Paskahnya mereka. Nah, Bapak Ibu,
ketika keluar dari perbudakan Mesir, bangsa Israel ini keluar, lalu ceng-ceng, ada mobil yang jemput, ada bus. Enggak ya? Mereka harus lewatin padang gurun, ya. Jadi tolong dibedakan Bapak Ibu, jangan Anda sampai dualisme. Paskah bagi kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus yang menebus kita, tapi Paskah bagi nenek moyang terdahulu, bangsa Israel, bangsa Yahudi, itu adalah mereka keluar, memperingati keluar dari perbudakan Mesir. Nah, Bapak Ibu, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, bangsa Israel melewati padang gurun. Nah, padang gurun itu kira-kira enak gak Bapak Ibu? Ada kolam renang, pemandangan bagus, begitukah? Jadi yang lalu ketika Pak Beni jadi pembimbing rohani untuk ke Israel, Yerusalem, kita melihat bagaimana padang gurun yang luar biasa gersang, dan udara di dalam di daerah padang gurun itu panasnya minta ampun Bapak Ibu, ya. Jadi bukan kata enak gitu. Jadi tidak ada pohon, tidak ada, kita aja di dalam bus berhenti sebentar ngelihat begitu aja sudah nggak betah sekali. Nah, coba bayangkan bangsa Israel melewati padang gurun. Ini saya coba cari supaya gambarnya, supaya Bapak Ibu bisa kira-kira membayangkan padang gurun itu seperti itu. Belantara yang luas, tapi ya panas, yang nggak enak. Nah, ketika kita di padang gurun, Bapak Ibu, kita tidak ngerti arah dan tujuan. Kita tidak pernah tahu arah dan tujuan kita kemana. Karena padang gurun itu nggak ngerti. Karena luasnya itu entah mana ujung, entah mana tujuan, entah mana jembatannya yang kita harus pergi, nggak ada Bapak Ibu. Jadi nggak enak. Nah, Bapak Ibu, tapi Tuhan izinkan untuk bangsa Israel memang harus menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, harus melewati padang gurun. Bapak Ibu, apakah di dalam hidup kita sekarang, atau yang kemarin, atau yang akan datang, Anda pernah terpikir enggak, gimana ya kalau saya ngelewatin padang gurun? Bapak Ibu, kalau zaman now ini, padang gurun ini kita mungkin tidak ke padang gurun yang seperti begitu, yang visual begitu ya. Tapi padang gurun yang kita alami adalah padang gurun di mana kita ngalamin kesulitan. Ngalamin kesulitan ekonomi, ngalamin kesulitan keluarga, ada yang hubungan yang retak, ada mungkin di PHK, ada yang mungkin kondisi kesehatan yang tidak baik, itu padang gurun. Kenapa? Karena padang gurun ini tidak enak. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah ngalamin di mana situasi saat itu memang betul-betul tidak enak. Berdoa ya sepertinya nggak nyampe, nggak berdoa ya sepertinya salah. Tapi jalan keluar belum ada, nggak kelihatan di depan mata mau ngapain. Mau kerja salah, mau nggak kerja juga lebih salah. Ya, situasi di kantor nggak enak, situasi di rumah kacau, orang tua lagi sakit berat, waktu itu papa saya. Dan itu masa-masa padang gurun yang tidak enak. Belum lagi di rumah banyak kasusnya, suster nggak masuk, saya harus jaga, tidak boleh kerja, tidak bisa kerja. Saya tidak bisa kerja, meeting saya terbengkalai, bos marah dan klien marah. Aduh pokoknya ampun deh. Saya rasa-rasa Tuhan, waktu dulu ini ya, bukan sekarang ya. Tuhan, andai kata bunuh diri itu nggak dosa, aduh rasanya gimana ya. Sampai begitu loh. Kalau kita masuk di padang gurun ketika kita tidak lakukan hal yang benar. Respon yang benar. Jadi Bapak Ibu, Anda tidak usah berdoa minta masalah supaya Anda masuk dalam padang gurun ya. Satu saat mungkin diizinkan. Jadi nggak usah doa dari sekarang, Tuhan aku mau coba padang gurun, Tuhan nggak usah ya.
Nanti suatu saat kalau Anda alamin, Anda akan ingat khotbah saya ini. Nah, Bapak Ibu, pelajaran ketika kita ngalamin padang gurun. Ini udah sebagian besar orang ngalamin padang gurun zaman now ini. Ketika saya persiapan khotbah ini, ketika saya doa sama Tuhan, Tuhan saya mau bawain tentang apa? Sebenarnya tema kita dalam bulan ini GBI Rock adalah tentang kerendahan hati. Tapi di sini ada kerendahan hatinya juga. Ternyata ada respon yang harus kita lakukan ketika kita ngalamin. Di dalam hati saya Tuhan taruh bahwa masa padang gurun ini sedang mulai. Dan sudah banyak yang memang sedang merasakan, tapi sebagian memang belum. Tergantung kondisi masing-masing. Tapi masa padang gurun ini sedang mulai. Nah, makanya Tuhan taruh di hati saya untuk saya boleh mempersiapkan hati daripada jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Untuk memang kalau ini terjadi, kita sudah siap. Kita tidak salah respon. Kita belajar sesuatu ketika terjadi. Amin, Bapak Ibu. Ini belum khotbah loh saya, ini baru prolog aja nih. Isinya bentar lagi. Jadi kita siapkan hati, kita belajar ya. Untuk boleh kita bagaimana merespon. Jadi jangan ketika terjadi padang gurun, terjadi sesuatu, terjadi masalah, terjadi ini, terjadi itu, udah mulai cari kambing hitam. Anda jangan jadi orang yang gak gentle di dalam hidup. Ya. Ada sesuatu terjadi, yuk kita cari akar persoalannya, yuk kita jalani, dan kita responsibility dengan respon yang benar. Makanya yuk kita hari ini kita belajar ketika andai kata padang gurun itu terjadi, kita punya respon yang benar. Amin. Yuk, pelajaran melewati padang gurun itu sebenarnya apa sih? Tuhan sering memakai padang gurun ini buat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu pelajaran pertama. Ketika orang sibuk dengan bisnis yang maju, ketika orang sibuk dengan karirnya yang hebat, ketika orang sibuk dengan talentanya yang luar biasa, dia merasa oke banget. Ketika orang sibuk dengan macam-macam hal di kehidupan, di bisnis yang tidak ada halangan, tidak ada kendala, orang kadang-kadang perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini kadang-kadang sering tertinggal. Adapun cuman terima kasih Tuhan, Tuhan tahu. Amin. Doa, ada doa Bu Gembala. Oh, gimana doanya? Ya gitulah, saya akan sibuk Bu, saya akan capek, saya akan ini, saya akan itu. Kevin boleh bantu saya Hosea 2? Boleh, Pin? Hosea 2 ayat 7, saya harus pakai kacamata nih. Kayak kemarin saya salah baca, Maria jadi Marta, Marta jadi Maria. Kemarin saya ngomong sama ibu-ibu, ibadah ibu-ibu, kalau saya pakai kacamata saya kurang enak hati. Karena kalau saya pakai kacamata ntar saya dikira Debbie Basir. Karena sudah 379 orang yang bilang saya mirip gitu kan. Jadi saya kan gak enak kan, hamba Tuhan terkenal terus mirip saya gitu kan. Saya jadi gimana gitu kan. Nah ini saya pakai kacamata yang modelnya agak berbeda sedikit lah supaya gak terlalu gimana kan. Soalnya benar loh Bapak Ibu, ketika kita pelayanan di Medan sama Pak Beni, saya isi untuk para eksekutif persekutuan doa, para eksekutif dari semua nominasi gereja. Begitu saya datang dari belakang, pada bisik-bisik tuh, dibebasir. Koordinatornya lihat saya lalu senyum, saya pun senyum. Ya gimana ya kan, masa saya ngomong waktu dari belakang saya jalan orang bilang dibebasir, lalu saya bilang tidak, nggak mungkin gitu kan. Ya saya diam aja lah, tapi kan gak enak hati kita kan. Terus maju barulah ketahuan belang saya gitu. Oke, yuk Hosea 2 ayat 7 kita baca sama-sama yuk. Bentar, bergantian aja deh, saya duluan ya. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak. Dan yang memperbanyak bagi dia perak, emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Jadi Bapak Ibu, ini Tuhan ngomong untuk orang bangsa Israel ketika dikeluarkan dari Mesir.
lalu ini nggak tahu terima kasih gitu loh, nggak insaf. Bahwa siapa yang keluarin dia, siapa yang selamatkan dia. Ada yang di sini begitu? Nggak ada ya? Sini nggak ada, ya kan? Di Manado sana. Tersinggung lagi orang Manado yang dengar nanti yang streaming. Di nggak tahu deh di mana. Pokoknya di sini nggak ada. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang manusia tuh gitu deh. Kalau kita bilang kita, nanti ada yang tersinggung, nanti marabo gitu kan. Kadang-kadang manusia gitu, dia nggak tahu siapa yang buat dia, siapa yang memberi segala sesuatu, tapi dia ketika lagi ada di atas nih, lagi di atas angin, nggak insaf, nggak tahu dia. Jadi kata Tuhan bilang, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, minyak, emas, tapi dibuat juga jadi patung Baal. Nah, ayat 10 Pin. Yuk, baca sama-sama yuk. 2, 3. Kata Tuhan bilang gak insaf, gak tahu diri. Kata Tuhan bilang gak insaf, semuanya gua kasih gitu kan. Ya udah, aku akan menghentikan segala kegirangannya, mateng loh. Ini kalau saya jadi Tuhan ya, untung saya gak jadi Tuhan kan, gak pakai mateng ya. Jadi Tuhan bilang, aku akan menghentikan segala kegirangan, hari rayanya, kan gak pakai kacamata, aduh udah 50 ini udah susah ya. Hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan ini bukan kejam. Bukan Tuhan yang rasain lu gua bales. Emang kita ya kan sakit hati sama orang bales dari belakang. Tuhan gak gitu. Ya Tuhan ada maksud dan tujuan Tuhan yang harus Tuhan buat. Oke, ayat 13. Sebab itu sesungguhnya aku ini membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Jadi inilah tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ini punya satu tujuan yang sangat baik ketika dia lihat anaknya sudah mulai ngesok, ya sudah mulai sibuk dengan bisnis, ya sudah ngejar karir, ya sudah sibuk dengan meeting terus misalnya ya. Ya sudah, Tuhan kasih sesuatu yang memang balik lagi perhatiannya ke Tuhan. Yang kedua, pelajaran melewati padang gurun itu adalah Tuhan memakai padang gurun itu untuk melatih kita. Jadi Bapak Ibu ketika Anda ngalamin masa padang gurun, mau sedang ada terjadi sekarang ataupun ke depannya, Anda sadar diri cepat-cepat bahwa ini sebenarnya Tuhan lagi take attention, lagi mau buat kita noleh kepada Tuhan, bukan fokus sama yang lain-lain. Yang kedua adalah Tuhan memakai padang gurun untuk melatih kita. Kita lihat di Ulangan 8 ayat 2. Hari ini kita akan banyak baca sedikit ya firman Tuhan. Supaya memang kita boleh belajar. Selama ini kan saya kalau khotbah kan firmannya dikit aja gitu kan. Tapi hari ini firmannya lumayan ya. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang kepada perintahku atau tidak. Sekali lagi ya kita baca ya, karena ayat ini cukup saya tuh tadi malam, tadi malam saya ulang lagi baca firman Tuhan ini. Saya jadi yang, aduh Tuhan, ternyata engkau itu begitu perhatikan kita itu secara personal. Ingatlah kepada yang B terutama ya, selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahku atau tidak. Jadi dengan kerendahan hati, Tuhan juga pengen kita itu mau rendahkan hati atau enggak.
Jadi perlu Bapak Ibu untuk banyak hal di dalam hidup ini kita perlu merendahkan hati kita. Tuhan aja nguji loh. Selama 40 tahun bangsa Israel jalan terus berputar-putar, itu Tuhan tuh nguji selama 40 tahun apakah dengan maksud Tuhan tuh didik supaya merendahkan hati kita, merendahkan hati bangsa Israel waktu itu. Bapak Ibu sebenarnya kalau mau ikut secara pemetaan area dari Mesir ke tanah Kanaan itu paling 12 hari udah sampai. Dan kita bisa lihat dari Gunung Nebo, kita bisa lihat karena Kanaan itu di situ aja gitu. Kita bisa tembus pandang. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh. Jalan kaki itu 12 hari cukup. Tapi kenapa 40 tahun jadinya? Ayo, ada yang tahu nggak? Karena bangsa Israel tidak pernah respon yang benar untuk apa yang ketika dia jalan di padang gurun itu. Tidak pernah ada respon yang baik. Sehingga berputar, Tuhan didik terus tuh kata Tuhan. Aku merendahkan hatinya. Jadi Bapak Ibu, ayo yang tinggi-tinggi hati. Ayo cepat-cepat rendahkan hatimu. Supaya apa? Supaya Anda jangan memasa padang gurunmu lama. Atau engkau belum mengalami sekarang, belum berasa. Nanti next datang masa padang gurun. Supaya Tuhan didik jadi rendah hati. Nah ini kan bahaya. Berbahaya. Sakit Bapak Ibu. Ya. Karena saya pernah ngalamin hal-hal semacam itu. Atau engkau tidak memandang wajahmu kepada Tuhan dan Tuhan tarik perhatianmu dengan padang gurun. Jadi Bapak Ibu itu yang kedua. Yang ketiga, pelajaran melewati padang gurun apa? Padang gurun sebagai tempat Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi Tuhan itu waktu saya siapin khotbah ini saya nangis Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, begitu manusia itu begitu jahat hatinya, nggak lihat engkau cuek, padahal Tuhan yang kasih berkat. Tadi firmannya udah baca ya, Tuhan yang kasih gandum, Tuhan yang kasih emas, Tuhan yang kasih semua, tapi dia nggak peduli. Dan akhirnya apa? Akhirnya Tuhan buat supaya dia berpaling kepada Tuhan, supaya dia noleh, dia fokus lagi kepada Tuhan. Nggak juga. Masih juga tinggi hati, masih juga sombong. Tuhan didik lagi, putar lagi 40 tahun supaya Tuhan membuat dia merendahkan hatinya. Lalu apa? Namun Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Itu yang luar biasa. Kita baca yuk Nehemia 9 ayat 19 sampai 21. Sebenarnya kalau Tuhan udah geram, kalau secara manusia nih ya, coba yuk kita mulai berpikir nih. Kalau secara manusia, kalau ada teman atau ada yang sesama pelayanan sudah menggeramkan, kita gimana? Anda mati. Kira-kira gitu kan? Secara manusia kan gitu kan? Nek aku lihat dia. Ini aku lihat dia. Tapi Tuhan enggak. Ini yang kita harus belajar. Ya, yuk. Nehemia 9 ayat 19 sampai 21. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Kelihatan kan pada kan? Kelihatan ya. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Bapak Ibu, tiang awan dan tiang api itu apa gunanya? Ketika tiang awan, jadi gini, orang Israel ketika ditarik, ketika keluar dari masa perbudakan, Anda boleh baca di Keluaran ya. Itu yang serunya itu mulai pasal 13. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, itu mereka mula-mula bagus nih, on the track nih. Tapi lama-lama jadi ngesok. Karena berkat berlimpah, segala sesuatunya berlimpah, Tuhan kasih mana. Mana itu ternyata apa? Roti serasa kue madu katanya. Jadi saya karena suka kue ya, saya udah bayangin kue madu kayak apa ya. Ya Tuhan tuh dari langit loh itu. Ini bukan cerita dongeng ya, ini memang Alkitab. Nah Bapak Ibu, tapi namun manusianya ini loh
enggak tahu terima kasih dan akhirnya murtad. Bukan murtad, akhirnya menyembah berhala lah, bikin patung Baal lah, kan gitu ya. Nah, tapi Tuhan tetap enggak narik tuh tiang awan. Tahu nggak gunanya tiang awan? Ketika jalan di siang hari, itulah petunjuknya, dan itulah yang menaungi mereka supaya mereka tidak kepanasan, tidak kehujanan. Tiang api gunanya apa? Tiang api gunanya untuk menghangatkan mereka dan yang memimpin mereka juga dan yang menerangi jalannya mereka. Karena padang gurun itu gelap gulita kan Bapak Ibu. Dan banyak binatang buas ternyata. Padang gurun itu ternyata ular, kalajengking, semuanya ada. Kita kira kan pepohonan gak ada. Berarti kan gersang dong. Ternyata enggak loh. Binatangnya ganas-ganas Bapak Ibu. Coba Anda baca di Keluaran. Dan Bapak Ibu, di padang gurun itu ketika panas, siang hari panasnya pol. Panas banget. Tapi ketika malam hari dia dinginnya minta ampun. Jadi kalau Anda singgah nanti suatu saat Tuhan berkati bisa singgah di Mesir. Itu rumah-rumah orang Mesir itu batunya itu tebel-tebel. Kenapa? Supaya ketika siang hari panas, mereka di dalam itu sejuk. Kenapa? Karena batunya menyimpan sejuk yang dari malam hari. Nah, waktu malam hari mereka nggak kedinginan. Kenapa? Karena batunya menyimpan panas yang siang hari punya. Begitu luar biasa ya. Nah, jadi ketika orang Israel kan nggak bisa dirikat rumah, paling kemah kan. Tuhan tetap kasih tiang awan supaya tidak kepanasan dan membimbing mereka di jalan yang benar. Kemudian tiang api supaya mereka tidak kedinginan dan tetap menerangi jalan hidup mereka. Jadi kalau zaman sekarang nih, Tuhan itu tetap membimbing kita dalam masa padang gurun yang mungkin Anda sedang alami beberapa. Percaya bahwa ada tiang awan dan tiang api yang sedang menaungi Anda. Memang kesannya jangan jadi orang kayak bangsa Israel ya Bapak Ibu ya. Kesannya, alah kemana sih tujuannya nggak kelihatan, lama sekali nih. Bersungut-sungut lalu mulai cari kambing hitam. Kambing hitamnya siapa? Musa, ya kan? Musa sih. Kamu bawa keluar kami dari perbudakan Mesir. Emang kami kurang tuh kuburan di Mesir sampai harus mati di padang gurun ini? Jahat loh mulut orang Israel waktu itu. Mereka nggak tahu terima kasih sama sekali bahwa mereka lepas dari perbudakan itu. Ya, nah ayat 20. Ayat 20 yuk. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Jadi ceritanya Bapak Ibu, bangsa Israel ini udah nakal-nakal lah. Udah yang aneh-aneh. Tapi Tuhan, masa padang gurun itu terjadi karena orang Israel tidak respon dengan benar, sehingga jadi 40 tahun, dan katanya Tuhan itu tetap memberikan roh Tuhan untuk mengajar mereka. Tetap Tuhan itu panjang sabar, dan tetap mananya itu nggak dicabut, tetap mananya itu dikasihkan yang seperti kue madu tadi. Dan tetap ada air. Bapak Ibu padang gurun itu saya waktu ke sana, ini bukan mau, jangan nanti ada yang mikir ya, pada WA lagi nanti. Gitu aja ngomong-ngomong, enggak ya. Saya ceritain sebenarnya supaya cerita enak nih ya, supaya karena saya pernah lihat. Bapak Ibu padang gurun itu tidak, saya sampai bingung sampai nanya, Oma juga lihat, ini mau airnya mau dari mana coba? Enggak ada keran Bapak Ibu, sampai hari ini. Maksudnya ini udah zaman now ya, enggak ada keran yang bisa dikucurin ya kan, airnya enggak ada. Orang pohon aja kering kerontang. Tapi Tuhan tetap bisa siapkan air untuk melepaskan dahaga. Jadi Bapak Ibu ketika Anda ngalamin masa padang gurun, Anda ingat ada tiang awan dan tiang api. Tuhan tetap memberi mana. Mana bercerita tentang pemeliharaan Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Air bercerita tentang jiwa kita yang haus, tapi namun kita tidak merasa yang limbung. Tapi apa? Ada kuasa Tuhan yang membuat kita terpenuhi. Amin.
Jadi Bapak Ibu jangan pernah respon yang salah ketika Anda ngalamin masa padang gurun. Karena apa? Next. Karena Tuhan ingin kita memiliki kerendahan hati. Ada kalanya masalah itu diizinkan Tuhan karena sedang menguji kemurnian kita. Enggak tuh, enggak apa-apa, saya gini aja. Ya tunggu aja. Kalau memang Tuhan lihat udah maksimal, ya udah siap-siap masuk masa padang gurun. Walaupun respon Anda nanti benar, tapi tetap menyakitkan Bapak Ibu. Kalau bisa aduh jauh-jauhkan. Tapi ya kalau Tuhan mau didik kita, kayak saya pernah ngalamin kan masa padang gurun itu. Bukan lihat padang gurunnya, ngalamin dalam hidup saya masa padang gurun itu. Ada beberapa hal yang Tuhan didik saya, tapi saya respon yang benar. Sehingga tidak berputar-putar seperti orang Israel yang kadang-kadang manusia gini loh Bapak Ibu ya. Kayak orang Israel betul lah. Kayak betul kali lah. Keluar bahasa si dempuan kita kan. Masalah terjadi, dia tidak respon yang benar, masalah itu tetap gitu kan. Kenapa? Karena Tuhan mau didik kan. Tetap terjadi masalah. Ketika tetap terjadi masalah, dia mulai komplain. Gimana sih Tuhan? Apa gunanya aku melayani? Apa gunanya aku ke gereja? Mending kayak orang yang lain gak ke gereja, cuma setahun sekali ke gereja, ya kan? Apa gunanya? Yuk Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang ada masa yang memang kita harus taat dengan didikan Tuhan. Jangan pernah nyari siapa yang kambing hitam, siapa yang salah, siapa yang bermasalah. Jangan pernah cari, ya. Jadi izinkan Tuhan mendidik kita yuk rendah hati, minta ampun kepada Tuhan apa yang menjadi masalah. Kalau memang tidak ada dosa pun, andai kata nih Anda merasa, enggak ada Bu, saya suci gitu kan. Ya kalau enggak ada dosa pun berarti ada karakter yang harus Anda rubah. Ya, jadi yuk sama-sama kita belajar tentang padang gurun ini. Oke, next. Ketika kita dibawa di padang gurun, apa tujuannya kita dibawa di padang gurun? Next, boleh bantu kan? Next aja. Ya, kenapa kita dibawa di padang gurun? Tuhan tuh punya tujuannya apa? Tuhan ini ada-ada aja ya, bawa lagi ke padang gurun, masalahnya berat banget. Bapak Ibu, ketika kita ngalamin masa padang gurun, hati kita ini ndak enak. Kenapa? Ya tadi saya ngomong berdoa salah, nggak berdoa lebih salah, di lingkungan merasa bermasalah terus, di kerjaan bermasalah, di pelayanan bermasalah, di bisnis bermasalah, di dalam keluarga hubungan juga bermasalah, semuanya bermasalah. Itu masa padang gurun. Ya kan itu yang kompleksnya, tapi yang nggak kompleksnya ya bisa ada goncangan berbagai hal. Nah Bapak Ibu, Tuhan itu kadang-kadang tarik kita supaya kita tuh nggak kemana-mana. Supaya kita tetap tinggal diam, gak ke distract pikiran ini. Ya Tuhan, saya mau fokus kepada Tuhan. Gak kemana-mana pikiran ini. Yang kedua, fokus sama Tuhan itu benar-benar gantungkan harapan sama Tuhan. Ada orang yang bilang, saya rajin berdoa, tapi gak fokus. Tuhan itu nomor 2, nomor 1 upaya saya, nomor 1 uang saya, nomor 1 kepandaian saya, nomor 1 talenta saya, nomor 1 pandai saya bicara. Itu kalau orang tidak fokus. Tapi kalau orang fokus, dia akan diam, dia akan tahu bahwa Tuhan, apapun dalam hidup saya, Engkau yang di depan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita belajar untuk kita fokus sama Tuhan. Yang ketiga adalah supaya kita menerima pesan Tuhan. Bapak Ibu, Musa menerima 10 perintah Allah di mana? Di kafe? Lagi nongki-nongki? Enggak. Tapi lagi fokus sama Tuhan di Gunung Sinai. Di padang gurun, menaik, mendaki, di situ Tuhan kasih. Nabi Elia juga gitu. Fokus sama Tuhan dan dapat sesuatu. Bapak Ibu, kemudian supaya melihat rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Ini kalau Bapak Ibu ngeresponnya benar, engkau akan lihat rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidupmu. Ya,
Jadi Bapak Ibu jangan salah respon. Anda harus tahu kenapa Anda dibawa ke padang gurun. Bukan karena Tuhan benci, atau bukan karena Tuhan lagi nggak suka, nggak sayang. Mungkin Tuhan benci sama saya, makanya saya nggak dijawab doa saya. Enggak. Tapi Tuhan mau menarik perhatianmu sayang, untuk engkau lebih dekat sama Tuhan, supaya engkau tuh nggak kemana-mana. Karena Tuhan sayang. Amin. Jadi bersyukurlah kalau Anda memang diizinkan masa padang gurun itu terjadi. Kalau ada yang belum, puji Tuhan, tunggu aja. Sedikit lagi. Ya. Tapi kalau ada yang sudah lewat, puji Tuhan, yang sedang ngalami, yuk kita belajar ini. Jadi Anda siapkan diri Anda, nanti kalau teman, sahabat, saudara, atau anakmu ngalamin masa-masa sulit, Anda bisa tahu, Anda bisa berkati dia dengan penguatan-penguatan ini. Amin. Jangan panggil saya spesial khotbah untuk dia lagi gitu kan. Sini Bu Esther, dia lagi di sini. Lalu Bu Esther tolong khotbah gitu kan. Repot kita ya. Panggil aja ke gereja sini, nanti kita bahas lagi ya. Amin Bapak Ibu. Ya, kita boleh ibadah di sini. Kita nggak wajib harus ibadah lalu langsung celup. Memang teh gitu ya kan. Enggak Bapak Ibu, ayo sama-sama kita bareng-bareng untuk belajar firman Tuhan, untuk memuji Tuhan sama-sama ya. Oke, next, respon ketika berada di padang gurun. Nah ini penting, responnya seperti apa? Responnya adalah persiapkan hatimu, miliki kerendahan hati untuk terbuka dididik oleh Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya ngambil S2 teologi, kalau tentang yang menyangkut yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, saya paling banyak tanyanya. Paling cerewet. Karena menurut saya ini penting. Lalu saya tanya sama dosen saya. Dosen kami itu profesor dan dia di Bali, tapi kami bisa kuliah secara online. Bangsa Israel keluar dari padang gurun, keluar dari perbudakan lalu di padang gurun 40 tahun, ya kan. Lalu kami sebagai manusia saat ini, apakah memang Tuhan kan percepatan waktu kan sudah mau datang nih. Tuhan Yesus tuh sudah mau datang Bapak Ibu. Ini sudah berada di penghujungnya akhir zaman. Jadi Anda jangan bilang, alah, dari dulu juga saya dengar. Jangan gitu lagi loh, serius loh ini. Jadi ayo mari kita belajar apa yang Tuhan izinkan sekarang dalam hidup kita respon dengan baik. Lalu saya nanya, ini kan udah percepatan Prof, ya kan? Lalu gimana nih ya kan? Lalu masa Tuhan izinkan? Jadi gini, Profnya jawab gini, Tuhan itu punya waktu. Ya, jadi kalau sampai Tuhan Yesus datang, ini orang prosesnya nggak selesai, habislah waktunya. Berarti dia tidak layak di hadapan Tuhan. Ngeri ya? Padahal ini anak Tuhan ceritanya nih. Bukan orang yang di luar sana. Anak Tuhan nih yang lagi diproses. Tapi dia gak selesai-selesai cepet. Dia kayak orang Israel yang 40 tahun putar-putar. Sementara ini sudah makin dekat harinya Tuhan. Sudah harus rapture, sudah harus bagaimana. Ya itu. Akhirnya gak layak di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita sebenarnya apa sih? Ngumpulin emas banyak? Ya bukan gak boleh, boleh sih. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita apa? Kehidupan kekal. Kehidupan kekal kita harus tujuan akhir kita harus itu. Nanti khotbah saya nanti ada spesial, kayaknya pernah deh khotbah eskatologi ya. Tentang rapture, tentang apa, tapi saya nggak bahas di sini. Tapi tujuan akhir kita adalah kehidupan kekal. Dan di mana kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Pada mau masuk surga nggak Bapak Ibu? Amin ya. Benar nih, yakin? Yakin ya, harus berjuang. Lalu mau duluan lah. Bapak Ibu, kemarin saya dikejutkan oleh berita teman saya meninggal dunia secara mendadak. Baru umur, sebenarnya kami ini kan belum 50 kan, lagi ranum-ranumnya ini kan, baru 49 gitu kan. Dan meninggal mendadak padahal 2 jam sebelum dia sedang chat dengan grup kami dan dia sedang balas-balas
Facebook yang lucu-lucu, komen ini, komen itu, 2 jam sebelum. Tapi habis itu kita dengar berita di grup, dia pingsan dan gak hitung jam langsung meninggal. Karena serangan jantung. Pasti dokter ngomongnya udah serangan jantung kan, karena gak ada yang bunuh dia kan. Mati langsung, meninggal langsung udah gak ada lagi. Bapak Ibu, sebegitu rapuhnya kehidupan manusia. Kayak firman Tuhan bilang, kehidupan manusia ini seperti bunga di padang rumput. Yang sebentar bisa layu, sebentar pagi mekar, siang layu. Itu benar Bapak Ibu ya. Jadi yuk mari kita, apa yang Anda masih hirup nafas sekarang ini, buatlah yang baik. Bentuklah hatimu yang baik. Kita nggak tahu 2 jam ke depan, sejam ke depan. Amin. Kok serem ya? Menakutkan khotbah hari ini ternyata ya. Ya, tapi ini realita Bapak Ibu, realita. Ya, yuk. Kemudian respon kita, persiapkan hati udah dengan kerendahan hati ya untuk dididik oleh Tuhan. Yang kedua adalah belajar diam duduk di kaki Tuhan. Ini penting. Anda boleh baca sendiri di rumah. Yesaya 30 ayat 15. Anda penting duduk diam di kaki Tuhan untuk minta tuntunan Tuhan. Ya, supaya tiang awan dan tiang api ini Anda rasakan. Kalau zaman dulu memang awannya memang benar awan, apinya benar tiang api gitu ya. Kalau zaman sekarang adalah gimana caranya Anda bisa dapatkan tiang awan dan tiang api itu dengan duduk diam di kaki Tuhan. Baru Anda tahu arah dan tujuan yang tepat seperti apa. Amin Bapak Ibu. Kemudian belajar melewati padang gurun dengan ucapan syukur. Ini penting. Dulu waktu saya ngalamin padang gurunnya saya, hampir-hampir saya mengeluh. Aduh apalagi Tuhan. Saya ini loh ya, sudah pelayanan itu sudah sekian belas tahun dari muda belia dan cantik jelita sampai sampai apa? Ada yang senyumnya sudah mulai nakal tuh sampai apa ya gitu ya. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Ada hal yang Tuhan mau bentuk saya. Dan saya waktu itu cepat-cepat konsultasi dengan pembimbing rohani saya. Bukan Pak Beni ya. Pembimbing rohani saya secara pribadi. Dan hamba Tuhan itu berkata, Esther mengucap syukur. Mengucap syukur. Jangan kau diperlama diputar-putar di padang gurun itu kayak bangsa Israel. Cepat mengucap syukur. Kalau engkau mau mengeluh, cepat minta ampun. Dari situ saya ngelakukan. Dan Tuhan bentuk sesuai dengan apa yang planningnya Tuhan. Oke, next. Arti dari tiang awan dan tiang api. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tunggu Vin. Lihat dulu gambarnya. Nah ini gambarnya baru saya sertakan di sini. Kira-kira modelnya begini. Kalau yang nggak kebayang tuh kira-kira gini. Tiang awannya seperti itu buat membimbing dan tidak salah arah dan meneduhkan, membuat damai. Itu sifat daripada tiang awan. Karena nggak kepanasan, ya, membuat orangnya juga jadi gembira karena tidak didera oleh hal-hal yang memanaskan hati mereka. Nah, tiang api adalah seperti itu. Jadi orang Israel di malam gelap gulita itu dibimbing tetap oleh tiang api karena Tuhan yang punya anugerah untuk mereka boleh ngalamin bimbingan Tuhan. Nah, arti dari tiang awan dan tiang api adalah, kita baca dulu terakhir ayatnya yuk, Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Baca sama-sama. 23. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam depan bangsa itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu selalu menyertai perjalanan hidup kita. Arti daripada tiang awan dan tiang api. Kemudian Tuhan membimbing hidup kita. Dari firman Tuhan ini kita dapat simpulkan seperti itu. Kemudian Tuhan juga melindungi kita. Perlindungan Tuhan itu ada.
Karena ada tiang awan. Karena ada tiang awan yang meneduhkan. Kemudian Tuhan hadir di dalam sesi kehidupan kita. Kenapa? Ada roti mana, bukan hanya tiang awan dan tiang api, tapi dia kasih makan juga. Ada roti mana yang diturunkan, ada burung puyuh yang diturunkan. Jadi bangsa Israel makan hamburger, Bapak Ibu, ya kan? Ada roti dan daging, namanya apa? Kelihatan ya suka-suka makan fast food ya. Jadi itu ajaibnya Tuhan. Kemudian Tuhan juga berikan sukacita sama bangsa Israel ketika lagi masa padang gurun. Kemudian Tuhan juga Tuhan yang ajaib dan sanggup lakukan segala perkara. Kemudian Tuhan juga, ini yang membuat saya berlinang air mata sepanjang persiapan ini adalah Tuhan setia kepada kita. Tuhan setia kepada bangsa Israel untuk memenuhi panggilannya. Untuk tetap boleh bangsa Israel ini sampai ke tanah perjanjian. Walaupun bangsa Israel ini udah memuakkan Bapak Ibu ya. Udah bikin patung Baal, udah menyembah berhala, udah segala macam. Tapi Tuhan tetap setia. Saya kemarin tuh, Tuhan Yesus, thank you Lord. Kita punya Allah yang baik dan sangat baik. Amin Bapak Ibu. Kita punya Tuhan Yesus yang sama Bapak Ibu ya. Jadi jangan Anda, itu kan Bu Gembala, saya belum tahu. Enggak. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, next. Dalam perjalanan hidup ini ketika kita ngalamin masa padang gurun ini, Tuhan tetap mengasihi kita loh. Next. Ganti ke slide, Pin. Next lagi. Ya. Dalam perjalanan ini Tuhan tuh tetap mengasihi kita. Ketahuannya dari mana? Makanya Bapak Ibu ketika kita belajar firman Tuhan, kita cuma gak bisa lihat satu konteks saja. Tapi kita harus meluas, melihat ayat-ayat penunjang yang lain. Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Amin. Amin, sampai sini kita yakin sama-sama ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada yang tidak tergenapi. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, kata Tuhan. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Jadi Tuhan juga memberkati pekerjaan tangan, tapi Tuhan juga memperhatikan perjalanan kita ketika kita ngalamin padang gurun. Jadi Bapak Ibu ketika Anda nanti atau sekarang sedang mengalami padang gurun, Tuhan itu perhatikan. Makanya ketika saya doain orangnya nangis-nangis, saya ikut nangis Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa? Bukan karena saya sok prihatin sama orang itu, karena saya nggak kenal orang itu siapa. Tapi hatinya Tuhan itu, saya berasa bahwa Tuhan itu juga meluk orang itu. Itu yang bikin kita nangis, lihat dia. Tuhan itu begitu dekat ya. Jadi perjalanan di padang gurun pun sedang susah pun ini orang. Tuhan itu tetap nangis dan peluk orang itu. Bukan ditinggalkan gitu aja. Padahal Tuhan mau didik nih, tapi nggak ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, ke 40 tahun Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun, kata Tuhan. Itu di Ulangan 2. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa apapun yang kita alami, mau padang gurun yang sehebat apapun, Tuhan itu tetap setia. Amin Bapak Ibu. Yang paling bikin saya terharu sangat itu next, ayat berikutnya. Nah, di Ulangan 1:31, yuk baca sama-sama. 2, 3. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Luar biasa gak Bapak Ibu? Puji nama Tuhan ya. Kita punya Allah yang sangat baik. Super sangat baik. Jadi Bapak Ibu ketika saya cuma mau terus ulang bahwa andaikan Anda sedang mengalami masa padang gurun ini atau akan ngalamin, yuk punya respon yang benar untuk Tuhan. Ayo tahu bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Ayo tahu bahwa didikan Tuhan itu luar biasa untuk hidupmu. Amin Bapak Ibu.
Puji nama Tuhan, saya senang udah kasih tahu poin-poin yang penting. Setidaknya jemaat kita ataupun simpatisan atau siapapun Anda yang sedang ibadah maupun sedang online, minimal Anda tahu bahwa apapun yang berat yang akan Anda alami dengan masa yang ketidakpastian sekarang secara global, Anda sudah siap untuk mempersiapkan dirimu. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemusik dan singers untuk naik. Yuk kita ambil waktu pribadi dengan Tuhan, bahwa kita mau dilatih, kita mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya mengasihi kita dan mau sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Mari tutup mata, kita pejamkan mata, jangan peduli kiri dan kananmu, walaupun engkau suami istri. Ini waktumu pribadi dengan Tuhan. Waktumu pribadi dengan Tuhan dan engkau fokus, belajar fokus kepada Tuhan. Jangan ke distract kemana-mana. Belajar fokus kepada Tuhan. Supaya engkau ngerti, supaya engkau bisa dengar maksud dan tujuannya Tuhan. Jangan pernah mengeluh apapun yang engkau alami. Tapi mari mengucap syukur dulu. Mengucap syukur untuk apapun yang kau alami. Tuhan bilang kepada saya, ada seorang ibu yang engkau lagi luka hatimu. Dan Tuhan sayang engkau ibu. Selama ini engkau pikir Tuhan itu menjauh, ternyata tidak. Tuhan katakan, aku selalu di sampingmu apapun yang engkau alami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan mengasihimu. Mari akui, mari rubah pola pikirmu untuk engkau merespon yang benar untuk apapun yang Tuhan sedang izinkan alami dalam kehidupan. Rendahkan hatimu untuk engkau boleh menerima didikan Tuhan. Kau tetap fokus kepada Tuhan. Karena saat ini Tuhan melihat masing-masing per personal, melihat hatimu masing-masing. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Engkau didik Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami gak mau menjadi anak Tuhan yang membangkang. Kami gak mau jadi anak Tuhan yang selalu cari kambing hitam. Tapi kami mau belajar untuk banyak hal yang Kau boleh didik kami. Karena semuanya akan mendatangkan kebaikan. Dan kami tahu Tuhan, apapun padang gurun yang boleh kami alami, kami punya tiang awan dan tiang api. Dan kami bisa pegang tangan-Mu erat-erat. Untuk kami boleh tidak salah tujuan. Untuk kami boleh tidak salah arah. Untuk boleh kami punya hikmat untuk menghadapi hari-hari yang sulit ini. Kami mau belajar tetap tinggal diam. Karena disitulah kekuatan kami, kata firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk banyak hal yang boleh Engkau izinkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan.
mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang Kau beri. Yes Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Yes, amin Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi dengan sepenuh hatiku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita akan mendengarkan suara gembala. Semua warga kerajaan hiduplah sebagaimana Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam Kristus, dia wajib sebaiknya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada raja yang mencuci kaki daripada hamba-hambanya, cuma Dia. Dan saya masih ingat saudaraku firman yang sama yang saya sampaikan minggu yang lalu, Mika 6 ayat ke-8. Ini penting sekali. Sebab jangan berpura-pura ataupun ingin tahu, dan Tuhan memberitahu apa yang berkenan pada Dia. Yang pertama-tama hidup dalam keadilan, mispat, sesuai firman. Yang kedua hidup dengan hesed, yaitu kasih setia. Kasih setia ini dalam perjanjian juga antara suami istri. Dan yang ketiga, kenapa timbul pertengkaran, perkelahian, bahkan perang? Kenapa? Yang satu meninggikan diri, yang satunya rendah diri. Dan timbullah kalau dua orang gila baru ada peperangan. Dan firman Allah menunjukkan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya punya dua orang saudara dan yang satu masih hidup, yang satunya sudah bersama Tuhan. Saya sebut nama mereka. Tidak ada pemimpin pujian KKR lebih hebat di Indonesia dari Yonas Suisa. Juara pop singer Indonesia, saudaraku. Suaranya bagus, hebat, orangnya keren, saudaraku ya. Dan kita tumbuh bersama-sama dengan saudara Yonas ini. Dan karena dia punya trofi, yaitu waktu dia jadi juara pop singer seluruh Indonesia. Belum ada idol-idol, belum ada yang seperti itu. Kalaupun ada kejuaraan, pasti Yonas. Sebab saudaraku dia seperti Lionel Richie Indonesia. You know what? Satu hari kalau dia pulang dari pelayanan, di depan itu ada trofinya disorot dengan lampu, saudaraku. Ya, dia sangat bangga. Aku ini pemimpin yang hebat. Aku ini penyanyi yang paling top. Tetapi melayani Tuhan sampai Tuhan berbicara pada dia. Malaikatku paling jelek 1 juta kali lebih bagus dari kau.
Engkau melayani aku karena kasih karuniaku. Waduh saudaraku, dia minta ampun lalu dia bakar trofinya. Jadi kalau sekarang pulang dan tidak lihat lagi apa yang dia bisa banggakan, dia cuma bilang, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Saudara, saya bayangkan suara saya ini kalau Tuhan pakai untuk presenter dan sebagainya, itu betul-betul triple grace from the Lord. Sebab apa? Pak Krismanus sama kan bilang, Pak Arifin itu suaranya serak-serak mengerikan katanya. Yang kedua, sahabat saya sudah bersama Tuhan, Ade Manuhutu. Siapa penyanyi yang begitu hebat, punya golden records? Saudaraku, wah waktu itu kan masih kaset ya. Waduh luar biasa, dia punya beberapa golden records di ruang tamunya. Dan saudaraku, dia juga bebas dari affair. Orangnya sangat terkenal dan orang lihat dia rendah hati. Tetapi saudaraku kan tidak lihat yang di dalam. Satu hari dia mengalami kecelakaan, waktu dia pulang rumah, semua golden records-nya hilang, saudaraku. Dan istrinya berkata, aku kan penolongmu, aku bantu kamu supaya rendah hati. Semulai saat itu dia lagi bisa membanggakan dirinya. Karena dia melayani Tuhan, bukan karena dia hebat, bukan dia penyanyi paling top, tetapi karena kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati, tapi ingat, semua itu bukan karena kita punya kelebihan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Karena itu setiap saudara, yuk minta. Sebab Tuhan benci orang congkak, memusuhi orang congkak, orang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang merendahkan dirinya. Walk humbly with your God. God bless you. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami, yang menguatkan iman percaya kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya jika kami boleh ada hingga sampai hari ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak peduli Tuhan apapun yang akan terjadi ke depan, kesatuan kami yang percaya bahwa penyertaan-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat Ibu Esther yang telah menyampaikan kabar gembira yang memberkati kami semua pada
siang hari ini Tuhan. Berkati beliau lebih lagi Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya. Dimanapun Tuhan utus kirim melayani hamba ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dibenahkan untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Berkati kekuatan dan kesehatan daripada Ibu Esther Tuhan. Berkati gembala kami Bapak Beni dan juga Ibu Esther yang ada di Rayu Sumatera Barat ini Tuhan Yesus beserta keluarga yang ada. Kami serahkan gembala kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya akan penyertaan Tuhan senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami, pemimpin kami, GBI Rock Tuhan Yesus yang ada di pusat saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Bapak Pendeta Roni Daud Simeon beserta keluarga ya Tuhan. Berkati para hamba-hamba-Mu ini senantiasa Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja GBI Rock, cabang GBI Rock yang ada di Bukit Tinggi, yang ada di Payakumbuh, di Pangkalan, dan juga ada di Kepulauan Mentawai saat ini. Tuhan berkati gembala dan jemaat Tuhan yang ada di sana Tuhan Yesus. Berkati keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati mereka, menjadikan beruntun berhasil dalam setiap apa yang mereka kerjakan lakukan pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa pada kesempatan ini buat pemimpin kami, bangsa dan negara kami, baik yang tertinggi maupun yang terendah sekalipun, baik sipil maupun militer. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani roda pemerintahan ini dengan baik, jujur dan adil di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, Kota Padang Tuhan. Kami memberkati kota ini Tuhan, berkati kota kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kota ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemimpin kota ini Tuhan Yesus. Lindungi kota kami Tuhan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang boleh ada di tempat ini maupun ada di rumah saat ini Tuhan. Dalam setiap pergumulan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang tahu segala isi hati mereka dan ada tersembunyi bagi-Mu. Sekiranya ada saudara kami saat ini Tuhan yang sakit, kami mohon anugerah Tuhan turun atas hidup mereka. Tuhan sembuhkan mereka Bapa dengan bilur-Mu. Ya lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang berbeban berat berikanlah kelegaan Tuhan, sehingga hidup mereka tidak kesusahan dan menderita. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini, buat keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini Tuhan Yesus berkati. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami lagi sekolah maupun yang ada di perguruan tinggi Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kepintaran dan kecerdasan, sehingga apa menjadi cita-cita mereka kelak itu boleh terjadi dan tercapai dalam kehidupan mereka. Dalam setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami percaya Engkau Allah memberkati Tuhan dan menjadikan beruntung berhasil. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat setiap persembahan yang telah dipersiapkan Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkali lipat ganda. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami percaya ada malaikat Tuhan yang menaungi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, terlebih dahulu kami rindu menerima berkat-Mu melalui perantaraan hamba-Mu. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, angkat kepalamu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai, dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, kita ibadah Jumat Agung Jumat jam 10 pagi di tempat ini, dan hari Minggu ibadah Paskah juga jam 10 pagi di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu semua boleh hadir dan boleh ajak teman-teman yang lain untuk kita boleh menerima sukacita Paskah dan mengerti kebenaran firman Tuhan untuk penyelamatan Tuhan Yesus untuk kehidupan pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di Jumat Agung. Shalom.